Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Restudian Saputri dengan NIM A1A221013, Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. So, simak video kami ya. Semoga bisa bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan buat kita semua. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restudian Saputri dan juga dengan rekan saya. Saya Maria Novesia Situmeang. Ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang teknologi. Teknologi membuat orang lebih mudah untuk berkomunikasi dengan siapapun. Manfaat teknologi terlihat sangat jelas dan dari segi komunikasi sangat penting bagi kehidupan. Seiring berkembangnya teknologi, manusia dimudahkan dalam berkomunikasi, tidak lagi menggunakan surat untuk berkomunikasi jarak jauh, bahkan telegram pun tidak. Adapun kemajuan teknologi membuat banyak sekali aplikasi-aplikasi baru dalam gadget yang dapat digunakan secara gratis untuk berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Orang tidak hanya dapat menerima pesan teks atau suara, tetapi juga dapat saling menyapa dalam bentuk video. Baiklah, kita akan berbagi pendapat mengenai manfaat dari digital dengan rekan saya, dengan Kak Maria. Oke, ngomong-ngomong, kakak apakah sudah ada gadget? Ya, pastinya. Berarti udah ada ya. Sejak kapan, Kak? Kakak pakai HP itu dari SMP tahun 2012 lah. Tahun 2012? Udah lama ya, Kak ya? Iya. Apakah kakak ada media sosial? Iya. Apa aja tuh, Kak? Kalau kakak tuh ada Instagram, Iya. WhatsApp, Iya, terus? yes. Twitter. Twitter. Kalau Facebook enggak. YouTube pasti ada dong. Ya, ada dong. Oke. Kalau sehari-hari apakah kakak menggunakan digital? Iya, pastinya. Pastinya ya. Pastinya paling utama apa? Kalau kayak aplikasi yang paling sering dibuka itu kayaknya paling nomor satu tuh WhatsApp, terus Instagram. Kakak juga sering nonton lah, Nonton YouTube. drakor? Ya drakor juga. YouTube juga sering. Oke. Kalau menurut kakak itu apa sih yang kakak rasain dari digital yang kakak gunain sekarang? Dari dulu kan kita susah banget ya untuk bentukan kabar. Mungkin dulu masih surat-suratan ya. Tapi kalau mau PDKT atau apa tuh kan pasti surat-suratan tuh ya. Kalau sekarang kan mungkin dari nomor handphone pun bisa atau dari medsosnya ya. Kalau menurut kakak apa? Kemudahan yang kakak rasakan itu dari digital. Kalau kemudahannya yang kakak rasain ya, kalau misalnya dulu kan cuma bisa SMS gitu aja kan pakai pulsa. Kalau sekarang kan kalau misalnya kita mau nanya kabar tuh kan ada kayak WhatsApp lah kan. Kita nggak cuma bisa nelpon aja, tapi kita juga bisa nampak video orang yang kita pengen hubungi kayak gitu kan. Itu sih. Kalau dari medsosnya kakak sering nggak kayak post foto, upload foto gitu? Kalau sering sih enggak, tapi Ada ya terkadang aja. Oke, itu pendapat dari Kak Maria. Terima kasih Kak Maria sudah Sama-sama. bersama dengan saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restudian Saputri dan ini ada rekan saya dari. Perkenalkan, nama saya Dewi dari Sarolangun. Perkenalkan, nama saya Putri dari Jambi. Dan perkenalkan, nama saya Widya dari Saralangun. Di sini saya ada sedikit ingin bertanya dengan kakak-kakak semua. Pertama, apakah kakak udah menggunakan gadget? Sudah. Udah berapa lama kira-kira? Dari kelas dari SMP? Ya, dari itu SMP lah. Oke, berarti udah lama ya Kak, dari SMP, SMA dan bahkan sekarang kuliah ya. Oke. Di sini saya ada beberapa pertanyaan yang mengenai dengan digital. Yang pertama itu adalah apa yang Anda rasakan dengan adanya digital ini? Mungkin ada yang kakak yang bisa untuk menjawab.
dengan adanya digital saya merasakan lebih mudah dalam berbagai aspek kehidupan. Digital memudahkan kita dalam komunikasi antara keluarga yang jauh, jadi lebih bisa berkomunikasi. Terus dengan digital kita bisa mendapat informasi yang lebih luas gitu, mengakses internet kan. Juga membuat pekerjaan lebih cepat dan efisien. Yang biasanya kita harus mengantar surat lamaran kerja misalnya, dengan digital kita bisa cuma mengirim melalui email. Iya, benar. Berarti dengan adanya digital yang kakak rasakan sekarang tuh benar-benar sangat manfaat juga ya untuk kehidupan kita, bahkan mempermudah segala aspek kehidupan ya. Bisa dibilang gitu. Iya, oke. Ada lagi pertanyaan satu lagi, yaitu menurut Anda apakah dampak digital yang semakin canggih ini sangat mempengaruhi masa depan Anda? Gimana Kak? Dengan adanya digital mempermudah mencari informasi yang dibutuhkan seperti mencari pekerjaan, terus berjualan online dan mendaftar kuliah gitu dengan adanya digital. Iya. Bahkan sekarang enak banget ya belanja online kan, dan tanpa kita pergi ke toko jauh-jauh, kita dari rumah aja kita udah bisa untuk memesan belanja secara online. Benar-benar terasa banget dengan digital ini yang sangat mempermudah sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke. Baik, terima kasih banyak waktunya kakak udah membantu saya. Semoga sukses selalu, dipermudahkan segala kuliahnya, diperlancar. Dari saya jika ada salah kata ataupun ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri dan dengan rekan saya. Nama saya Sakina bin Aziz. Perkenalkan, nama saya Rahma. Nama saya Rizka Wulandari. Nama saya Putra Widaya. Dan kebetulan di sini saya untuk mengerjakan tugas yang tentang digital. Jadi apakah kakak semua ini udah menggunakan gadget? Ya pasti sudah ya. Sejak kapan? Mungkin dari mulai SMP ya? SMP ya. Pasti udah lama ya kak ya, dari SMP sampai sekarang udah ganti-ganti handphone ya, dari handphone yang dulunya masih biasa buat teleponan, sekarang udah menggunakan kamera, bahkan banyak fitur-fitur yang canggih ya apa sekarang dengan banyak perubahan dari teknologi. Berarti kakak sekarang udah ngerasain dari digital itu ya untuk kehidupan sehari-hari. Sudah merasakan, karena kan banyak yang bisa didapat dari adanya digital tadi, mempermudah akses ya. betul. Jadi semuanya bisa kita akses dengan mudah. Oke, di sini saya ada sedikit pertanyaan. Yang mana ini pertanyaan pertama? Apa yang Anda rasakan dengan adanya digital? Mungkin ada kakak yang menjawab. Mungkin dengan adanya digital ini mempermudah kita dari berbagai aspek ya, dari mulai mencari informasi, terus kemudian menjadi informasi-informasi yang terupdate itu bisa dicari dari situ. Jadi kita nggak susah dalam mencari informasi-informasi baru. Kalau dari saya sih gitu. Kita ada tambahan dari sama aja emang. Berarti dari digital itu banyak ya informasi yang kita dapat secara mudah. iya betul. Contohnya pertama misalnya untuk pendaftaran kuliah pun kita mudah ya, secara online kita mendaftar tanpa kita harus datang ke kampus ya untuk pengiriman berkas atau bahkan ke berkas pekerjaan ya, lowongan pekerjaan kan mungkin kita bisa dari itu semua. Oke, ada lagi kak pertanyaan dari saya. Menurut Anda apakah dampak digital yang semakin canggih ini sangat mempengaruhi masa depan? Gimana kak? Apalagi di zaman sekarang ya yang serba online kan. Nah, dan kita tahu juga pada masa COVID ini kan kita kuliah pakai HP kan ya, digital kan, online. Nah, jadi bagi saya sangat mempengaruhi.
misalnya kayak konten-konten yang seharusnya tidak dilayangkan di sosial mungkin bisa terlayangkan di sini. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih yang mana yang seharusnya bisa apa ya kita lihat dan kita Ambil yang positif. iya betul. kita positifnya. Apalagi kan kadang sampai di TikTok sendiri ya kan udah banyak nih kita pengguna TikTok, tiba-tiba nanti ada orang yang pakai pakaian terbuka sekali ya, bahkan joget-joget yang seperti itu. Tidak Nah, itu bahkan sampai ke adik-adik kita ya kak ya, sampai mereka pun suka gitu liatin video-video sebenarnya itu sangat negatif sekali ya. Baik, terima kasih banyak Pak waktunya untuk wawancara sedikit waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu pernah ngebayangin nggak gimana jadinya hidup kita tanpa adanya teknologi? Mungkin rasanya bakal kayak hidup di zaman purba kali ya. Gimana masa itu belum ada yang namanya teknologi dan manusia masih bertahan hidup dengan keterbatasan. Beruntung dengan seiring perkembangan zaman, teknologi terus berkembang hingga memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Teknologi adalah salah satu elemen kunci kelangsungan hidup karena bisa membuat hidup kita jadi lebih baik dan lebih mudah untuk dijalani. Teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi yang selalu berkembang dari waktu ke waktu adalah smartphone dan internet. Selain itu, kehadiran internet juga mendukung proses komunikasi dan pertukaran informasi yang kita lakuin. Bahkan, pada tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia dalam hal jumlah penggunaan internet. Sekarang, kehadiran internet membuat penyebaran informasi terjadi dengan cepat dan real time. Apa yang terjadi detik ini di belahan bumi lain bisa secara langsung kita ketahui saat ini juga. Salah satunya untuk kita mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia adalah media sosial. Perkembangan media sosial saat ini juga semakin pesat. Berbagai macam jenis media sosial bisa kita manfaatkan untuk mencari berbagai informasi. Makanya kita harus bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak. Walaupun kecanggihan teknologi udah selayaknya dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, kamu juga perlu menyesuaikan penggunaan teknologi dengan kebutuhanmu. Kamu bisa membatasi penggunaan gadget yang berlebihan dan cuma menggunakannya untuk hal yang positif. Dari waktu ke waktu, teknologi pasti akan terus berkembang dan mengalami kemajuan yang pesat. Maka dari itu, yuk jadi bangsa Indonesia yang cerdas dalam hal menghadapi kemajuan teknologi. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu biar bisa merasakan manfaatnya juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.